Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro. Masih bersama Ali Curalit yang akan menemani kalian di video kali ini. Jadi, seperti ini jodoh, hari ini gue kebagian buat nge-review 4 buah earphone in-ear dari Pioneer. Jarang-jarang nih kita langsung ngehajar langsung 4 produk. Alhamdulillah banget pokoknya. Dan ini membuat gue terharu. Nggak terharu sih sebenarnya, sedih ya. Soalnya bikin skripnya panjang. Nah, kalau teman-teman mau intip-intip produknya, bisa langsung ke ST Toms yang ada di Tokped nih. Ini adalah salah satu toko favoritnya Bongkar Bro. Bahkan dari awal Bongkar Bro berdiri. Ya, Cem? Iya, dari awal nggak punya duit ya. Iya, dari awal nggak punya duit, nggak punya apa-apa, nyari-nyari. Iya, ngasih sama juga ya? Iya. Jadi dulu tuh kalau misalnya kita lagi ngintip-ngintip produk buat kita review tuh selalu kita ngeliatin kayak ST Toms. Itu tuh banyak banget kayak ada TWS, ada IM, terus ada Bluetooth speaker, ada smartwatch, bahkan sampai green screen background ada semua. Cek keyboard aja, ST Toms. Jujur ini adalah pertama kalinya gua berkesempatan untuk nge-review budget in-ear earphone dari Pioneer. Dan keempatnya ini dia berjenis straight down. Maksudnya dia straight down itu lurus ya ke bawah, bukan yang over ear. Kalau misalnya yang in-ear monitor yang over ear kan dia harus ya tahu kan, dia dilingkarin dulu di sini baru dipasang. Nah, kalau ini tuh dia langsung yang menggantung kabelnya. Gitu ya bedanya. Oke, kita mulai dari yang paling murah dulu, yaitu Pioneer SE C1T. Ini dia barangnya. Udah nggak ada sih, jadi udah dikeluarin sama gua. Nah, begini nih barangnya, grandulan begini. Packaging nggak perlu. Si Pioneer SE C1T ini, dia material housingnya itu masih plastik ya, dengan kabel rubber sepanjang 1,2 meter dan jack 3,5 mm gold plate yang sudah L-shape kayak gini. Dia juga sudah dilengkapi dengan mic dan sebuah tombol MFB. Dan tersedia dalam 6 pilihan warna, yaitu hitam, merah, putih, pink, biru, dan hijau seperti yang kita punya ini. Karena dia bahannya plastik, jadi enak aja fittingnya kalau buat gua. Jadi dia bener-bener ngeplek dan nggak terlalu berat kerasanya. Tapi untuk gripnya sih ya so-so aja sih. Dia dibekali dengan 9 mm dynamic driver dengan impedance itu di sekitar 16 ohm. Frekuensi responnya di sekitar 10 Hz sampai 20.000 Hz. Sensitivity-nya di sekitar 100 decibel dan maksimum input powernya adalah 100 mW. Power dia tergolong kecil ya, karena gue juga nyamannya di sekitar 70 sampai 80 persenan. Cuman nih ya, awalnya jujur gue sempat underestimate sama si SE C1T ini. Gue awalnya mikir, ya budget earphone gitu, 70 ribuan, bisa apa? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Karena memang iya, dia harganya hanya 77.000 doang. Kurang murah apa coba? Karakter suaranya dia itu V-shape dengan bass yang maju ke depan. Bassnya dia lumayan deep, cuman bodinya nggak setebal itu. Bagian upper bassnya juga masih kerasa kurang halus. Tapi ya di bagian midnya menurut gua lumayan sih. Meskipun dia mundur ke belakang, tapi untuk clearnya ya lumayan lah. Masih bisa dinikmati meskipun detail itu ya so-so, nggak yang sedapat itu. Cuman sayangnya si SE C1T ini di lagu-lagu yang instrumennya rapet, dia masih kerasa agak numpuk. Jadi kurang memuaskan. Sedangkan untuk treble-nya dia malu-malu di belakang gitu. Jadinya ya ada, tapi jadi nggak terlalu kerasa jernih aja. Dan yang pasti jadinya detail di treble-nya ya berkurang jauh. Sedangkan untuk soundstage-nya ya rata-rata earphone budget sih. Maksudnya ya nggak yang bisa dibilang luas juga. Kita beralih ke Pioneer yang kedua, SE C3T. Ini dia barangnya. Material housingnya masih sama ya. Dia masih menggunakan plastik dengan kabel rubber sepanjang 1,2 meter juga. Dan jacknya juga sama, 3,5 mm gold plate. Yang juga sudah L-shape begini bentuknya. Dia juga sudah dilengkapi dengan mic dan satu buah tombol MFB. Dan terdiri dari 6 pilihan warna, yaitu hitam, putih, merah, pink, hijau, dan abu-abu seperti yang kita punya ini.
Dan karena bahannya plastik, fitting di telinganya jadi enak menurut gua. Jadi nyaman aja. Tapi kalau soal grip sih ya masih sama-sama aja, so-so gitu. Dia dibekali 10 mm dynamic driver dengan impedance itu di 16 ohm, kemudian frekuensi responnya itu sekitar 8 Hz sampai 22.000 Hz. Sensitivitas di 100 desibel dan maksimum input powernya di 100 mW. Gua tes dengan volume sekitar 70-80% sih ya suaranya masih memuaskan ya. Apalagi mengingat harganya yang cuma 90 ribuan doang. Karakter suaranya masih sama ya. Dia V-shape dengan ya bassnya maju ke depan. Bassnya kerasa deep dan yang membedakan adalah dia bodinya lebih tebal dibandingkan body bassnya si C1T yang barusan. Dimana si low bassnya itu kerasa lebih berisi aja, rumblingnya tuh lebih dapet. Jadi ya lebih enak. Sedangkan untuk bagian upper bassnya sih masih sama-sama aja ya sama si C1T yang tadi. Dia masih agak kasar jadi kurang halus. Untuk midsnya sendiri ya ini kerasa masih lumayan lah ya meskipun dia agak mundur untuk vokal misalnya. Tapi si C3T ini dia lebih jernih sedikit dibandingkan si C1T kakaknya yang barusan, dimana di beberapa lagu gua notice ketika vokal kayak narik napas masih dapat di si C3T ini. Sedangkan kalau gua tes dengan lagu-lagu yang instrumennya rapet, ya masih sama aja sih. Kerasanya masih agak numpuk gitu. Agak ya gitulah pokoknya. Dan untuk treble-nya ya masih sama-sama juga sih sama si yang sebelumnya ya, C1T. Dia sama-sama masih nyumput di belakang. Ya masih cukup-cukup aja sih. Sedangkan untuk soundstage-nya ya so-so. Maksudnya average earphone pada umumnya yang kelas budget tidak begitu luas. Kita beralih ke Pioneer yang ketiga, SE-QL2T. Ini dia barangnya. Harga si SE-QL2T ini masih sama yang barusan si SE-C3T, yaitu di 95 ribuan. Material housingnya juga masih sama, dari plastik dengan kabel rubber sepanjang 1,2 meter dan jack 3,5 mm gold plated yang sudah L-shape juga kayak gini. Dia sudah dilengkapi mic dan sebuah tombol MFB. Dan dia tersedia dalam 4 warna, yaitu hitam, merah, pink, dan gold. Karena bahannya plastik, di fittingnya ya dia enak. Terlebih dengan desainnya dia yang berbeda dari kedua earphone yang awal tadi ya. Dia agak nyengeyeng, jadi masuk ke telinganya tuh pas. Meskipun kalau dalam masalah grip, dia lebih baik dibandingkan dua saudara kandungnya yang sebelumnya. Dia dibekali dengan 10 mm dynamic driver dan impedance itu di 16 ohm. Untuk frekuensi responnya di 4 Hz sampai 22.000 Hz. Sensitivitasnya di 101 desibel dan maksimum input powernya di 100 mW. Nah kalau yang ini cocok banget buat temen-temen yang memang bass head. Karena ya bassnya lebih sangar. Gua tes dengan volume ya 70 dan 80%. Karakternya masih V-shape ya, sama dengan keluarga kandung yang lainnya. Bedanya dia punya bass yang lebih deep dan body bass yang lebih tebal dibandingkan kedua Pioneer sebelumnya. Jadi di bagian low pada bassnya tuh kerasa lebih berisi dan rumblingnya lebih kuat aja. Dan surprisingly di harga 90 ribuan bassnya dia responsif. Jadi kalau misalnya buat lagu-lagu yang beatnya cepat atau teman-teman dengerin lagu yang drum dengan double pedal gitu, dia bisa ngikutin dan nggak batuk. Dan bagian tepian bassnya si SE-QL3T ini dia lebih halus dibandingkan dua Pioneer sebelumnya. Sedangkan di bagian midsnya ya menurut gua so-so sih, masih mirip-mirip juga meskipun ya nggak terlalu yang gimana banget. Cuman kalau buat para basshead sih sebenarnya nggak akan jadi masalah yang besar ya. Ya kalau misalnya ngomongin clarity sih ya lumayan lah. Soalnya kalau gua rasain itu di bagian low pada midnya itu kerasa terlalu di-emphasize. Jadi kalau misalnya dites untuk pakai lagu-lagu yang instrumennya rapat atau instrumennya banyak, dia kerasa lebih numpuk dibandingkan dua Pioneer yang tadi. Treble-nya dia masih sama-sama nyumput di belakang, jadi kurang cocok buat genre-genre lagu yang lebih mementingkan treble atau teman-teman yang mencari earphone dengan karakteristik bright. Dan juga buat teman-teman yang nyari soundstage yang luas, karena dia agak lebih sempit lagi dari kedua saudaranya yang tadi gue bahas. Meskipun bedanya ya nggak terlalu jauh sebenarnya.
Kita beralih ke Pioneer yang terakhir, SE-CL722T, yang dibanderol dengan harga paling tinggi dari saudaranya yang lain. Ini di sekitar 165.000. Ya, meskipun di 165.000 hitungnya tetap aja ya, masih murah. Nah, si SE-CL722T ini material housingnya dia berbeda sendiri karena dia udah pakai zinc alloy dengan kabel rubber yang gepeng atau pipih yang panjangnya masih sama 1,2 meter dan jack 3,5 mm gold plated. Kalau yang lainnya kan tadi L-shape, kalau dia masih straight kayak gini. Dia juga sudah dilengkapi dengan mic dan sebuah tombol MFB. Dan dia tersedia dalam 5 pilihan warna: hitam, merah, putih, biru, dan bronze kayak yang kita punya ini. Dan karena dia terbuat dari zinc alloy si bodinya, otomatis dia jadi lebih berbobot ya. Jadi fittingnya sebenarnya sih ya lumayan lah. Cuman masalahnya gue kurang suka gitu kan, gripnya los banget, gampang banget copot dari telinga gue. Ini tuh kayak dia nggak bisa stay di telinga gue, entah gue yang telinganya katro atau gimana, tapi memang gue kurang suka dan kurang apa ya gimana ya, makanya jadi kurang nyaman aja. Karena ya lari-lari di telinga gue, meskipun gue nggak pecicilan, gue diem bahkan gue rebahan, dia tetap keluar dari telinga gue. Dia dibekali dengan 8 mm dynamic driver dengan impedance yang masih sama di 16 ohm. Frekuensi responnya di 5 Hz sampai 22.000 Hz. Sensitivitasnya di 100 dB dan maksimum input powernya masih sama di 100 mW. Ini juga lumayan nih bassnya nih, agak lumayan sangar juga untuk kelasnya ya di harganya. Karena gue cobain ya itu dengan volume 70-80, wow keluar. Mantap. Karakternya V-shape dengan bass yang deep dan body bass yang tebal. Ya mirip-mirip ya sama yang barusan, si Pioneer SE-KL2T. Bagian low bassnya itu bener-bener berisi, bener-bener ada, dan rumblingnya tuh kerasa. Dan bassnya dia juga sudah responsif ya. Cuman di sini ya balik lagi ke yang 2 awal, bagian tepian pada bassnya masih agak kasar. Sedangkan untuk bagian midnya sih masih so-so aja ya. Mirip sama si SE-KL2T yang barusan. Jadi ya untuk bagian clarity dan bagian tekstur vokalnya sih ya masih mirip-mirip. Di lagu-lagu dengan instrumen banyak dia masih kerasa agak numpuk. Bagian treble-nya nyumput dan sound stage-nya yang so-so. Berikut sound sample-nya dari keempat Pioneer ini. Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see. Oke, sekarang teman-teman sudah mendengarkan suara langsung dari mic-nya si Pioneer SE-C1T. Gimana nih kualitasnya? Apakah suaranya mendem atau kresek-kresek atau memang sudah bagus? Gimana nih menurut kalian? Nah, sekarang teman-teman sedang mendengarkan suara langsung dari Pioneer SE-C3T. Gimana nih? Apakah lebih jernih dari yang sebelumnya atau sama-sama aja? Gimana noise floor-nya? Kerasa atau enggak? Atau sudah lebih baik? Nah, sekarang teman-teman sedang mendengarkan suara mic-nya si Pioneer SE-KL2T. Gimana nih kualitasnya? Apakah lebih bagus dari kedua yang sebelumnya atau sama-sama aja? Atau bahkan lebih buruk? Nah, sekarang teman-teman sedang mendengarkan suara mic-nya si Pioneer CL722T. Gimana nih? Apakah kualitasnya lebih baik dari Pioneer yang sebelumnya atau sama-sama aja? Cek 1, 2, 3. Teman-teman sekarang sedang mendengarkan langsung mic-nya dari si Pioneer SE-C3T. Sekarang teman-teman sedang mendengarkan suara mic-nya si Pioneer CL722T. Sekarang teman-teman sedang mendengarkan suara mic-nya si Pioneer SE-KL2T. Track cek 1, 2, 3, 3, 2, 1. Inilah hasil suara dari mic Pioneer SE-C1T. Kesimpulannya, buat temen-temen yang lagi nyari in-ear earphone dengan karakter bass, keempat Pioneer ini bisa menjadi salah satu atau earphone yang memang harus dipertimbangkan sama teman-teman untuk teman-teman Pinang.
Karena menurut gua kualitas suaranya ya nggak kaleng-kaleng ya. Apalagi mengingat harganya yang murah banget kalau menurut gua. Apalagi dia juga didukung dengan garansi. Jadi ya udah murah, garansi, suara ajib. Kurang apa lagi? Tapi jujur kalau misalnya gua disuruh milih, ya gua paling suka sih si SEQL2T. Ya karena bassnya nampol, terus harganya juga murah, terus juga dia fittingnya paling bersahabat menurut gue ya, paling pas lah di telinga gue gitu. Jadi ya gue lebih milih dia. Nah kalau teman-teman lebih suka yang mana? Komen di bawah ya. Oke deh, kalau gitu videonya segitu aja. Sorry kalau misalnya videonya terlalu singkat. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, bisa langsung tanya di kolom komentar di bawah. Insya Allah masih bisa kita balesin satu-satu. Buat teman-teman yang suka dengan konten kayak gini, jangan lupa dong subscribe Bongkar Bro, biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Sekarang sudah malam dan saatnya Bro Alit untuk bobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.